saya tunjukkan di sini adalah, saya ganti dulu nih, bukan ini. Coba dilihat, ini ada 56. Ya. Jadi peserta kuliah ini ada 56, tapi yang masuk baru berapa ya? Sekitar berapa ini? Yang lain pada kemana? Oke, jadi ini berapa? 36 others. Lihat ya, jadi sekitar 20-an itu nggak ada. Kemana ya? Kelihatan, Bu. Ya. Jadi saya nanti ngecek absennya dari yang sudah saya screenshot. Yang nggak sebut nanti, yang nggak respon saya hapus aja deh. Oke. Nah, kalau saya lihat ya, sepertinya ada kesulitan nggak mengerjakan tugasnya? Sangat sulit. Sangat sulit ya. Oke. Terutama di mana kesulitannya? Sulit apa mudah? Atau biasa aja? Sulit. Sulitnya di nomor berapa? Di bagian mana? Nomor 1. Nomor 1 juga udah sulit. Gimana? Bukan, gimana Bu? Nyebutnya sangat ribet gitu Bu. Oke. Nah, jadi kurang lebih tingkat kesulitan di ujian akhir seperti itu ya. Jadi mau belajar keras, ya. Sangat ribet karena kalian belum terbiasa kan? Ya kan? Belum terbiasa menurunkan rumusnya kan? Oh, ini Iya. ini apa, lupa lagi, ini apa gitu kan ya? Oke, jadi ujiannya minggu depan kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Enggak. Nah, oke, jadi terus saya juga lihat, kalau saya tidak salah perhatiin tadi, classroom. Cara menghitung entropinya udah bisa belum? Belum ya? Oke, kayaknya saya ada memang kelewat. PowerPoint yang ini kayaknya belum ya, kalau tidak salah. Belum ya? Belum, Ibu. Nah, oke, saya ke skip ke PowerPoint selanjutnya. Jadi, oke, jadi sekarang kita mau belajar yang ini dulu. Bagaimana cara menghitung entropi, ya? Jadi saya coba lihat. Slide-nya sudah kelihatan ya? Sudah bergerak ya? Sudah, Ibu. Kelihatan ya? Ya. Oke. Nah, jadi sebentar saya rekam dulu. Rekamannya bisa dibuka apa enggak kemarin? Bisa, Ibu. Bisa ya? Oke, diikutin aja pelan-pelan. Nanti bisa tuh. Saya coba rekam. Oke, ya. Jadi salah satu yang biasa dipertanyakan gitu ya, bagaimana cara menghitung entropi. Nah, jadi di sini kalorimetrik dalam artian menghitungnya itu mengukur sebenarnya. Kalorimetrik itu kan jadi semacam pengukuran. Kemudian selain itu di slide ini juga kita akan melihat hukum Nernst. Jadi hukum ketiga pengantar sebelum ke slide berikutnya. Nah, jadi ini saya
kasih idenya aja. Apa yang terpenting itu adalah bagaimana nanti menghitung entropi di setiap kondisi. Jadi mungkin kalian sudah perhatiin di soalnya atau sudah mulai pada kerjakan sih ya. Kalau nggak salah di nomor 4 ya. Kalau ini ada perubahan gitu ya, dipanaskan, bagaimana cara menghitung entropinya. Kemudian juga ada yang penting itu yang ini ketika kalian nanti akan mendalami ilmu material ya, ini akan sering disebut bahwa entropi dari padatan yang perfectly crystalline. Jadi kristalin sempurna itu adalah 0 pada suhu 0 ya, 0 Kelvin. Oke, nah jadi transisi nanti yang akan kita lihat ya, apa yang terjadi kalau atau bagaimana cara menghitung entropi kalau terjadi proses-proses transisi. Ada misalnya penguapan dan sebagainya gitu ya. Oke, nah jadi kita lihat ada 2 cara ya. Yang pertama itu yang akan kita lakukan di sini. Ya, kemudian, nah ini yang pentingnya. Apa yang mau, ini belum kan ya? Kalau nggak salah belum ya? Belum kan? Sudah apa belum nih? Belum, Bu. Persamaan ini. Belum. Oke, jadi persamaan ini penting untuk menghitung ya. Jadi apa yang mau kita hitung? Ada yang bisa bantu saya nggak? Bagaimana sih cara membaca ini? Kira-kira ini apa ini? SM, terus dalam kurung T. Entropi molar pada suhu tertentu, Ibu. Betul sekali, Vika. Siapa yang ngomong tadi? Vika ya? Atau siapa? Iya, Ibu. Oke, jadi entropi molar pada suhu tertentu. Jadi, jika pertanyaannya adalah berapakah entropi atau entropi molar ya, karena di sini pakai molar, nanti semuanya pakai molar. Berapakah entropi misalnya sebuah zat pada suhu tertentu gitu ya. Nah, step by step-nya itu seperti apa? Nah, jadi mungkin kalian ketika melihat soal nomor 4 ya, kalau nggak salah ya. Jadi soal itu adalah contoh soal yang saya berikan itu adalah soal tahun lalu. Jadi segitulah kira-kira ringan atau beratnya itu relatif ya. Kurang lebih level dari soal-soal ujian kita nanti. Tidak sama seperti itu, tidak sama persis, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi itu memang perlu step by step, nggak harus langsung SM-nya berapa ya. Ya oke. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan jika ingin dihitung atau diketahui berapa jumlah entropi atau berapa besaran entropi pada suhu tertentu adalah, coba kalian lihat di sini ada berapa persamaan yang dipakai. Ini 1, ya kan? Terus 2, 3, 4, 5, 6. Betul ya? Ribet sekali ya? Kesannya begitu kan? Ya enggak? Duh, mana cara ngafalinnya ini? Benar nggak? Nah, jadi sebelum kalian coba berusaha keras untuk ngafalinnya, ya, kita ingat dulu ya ada persamaan ya. Yang ingat nggak? Kita sudah belajar ini belum? Sudah kan ya? Bagaimana menghitung satu entropi jika diketahui C di sini apa? Kapasitas kalor Betul. Kalau subscript-nya P berarti? pada tekanan konstan. Betul. Jadi kapasitas kalor atau kapasitas panas pada tekanan konstan. Jadi harus dilihat juga soalnya apa yang konstan gitu kan ya? Apakah tekanan atau satu lagi apa? Mungkin yang konstan? Volume. Karena T di sini adalah variabel. Gitu kan? Nah, jadi kalau kita lihat ada berapa yang pakai integral? Ada 1, 2, 3. Ya kan? Berarti yang pakai integral itu, ya kalau saya coba masuk ke cara mengingatnya mahasiswa gitu kan ya. Berarti yang kita lihat itu kalau saya dulu selalu mengingat lagi, oh ada 3 yang pakai integral. Terus kenapa dia pakai integral? Apa yang khasnya kalau integral? Ada integral berarti di sininya pakai kapasitas
kalor. Ya kan, coba perhatiin yang pakai integral ya, semuanya rumusnya itu pakai kapasitas kalor pada tekanan tertentu. Bisa ya? Nah, kemudian apalagi ciri khasnya? Kita perhatikan yang integralnya dulu. Ya, ada dalam kurung S, T. Kira-kira ini apa artinya? Jadi rumusnya itu kan CP per T, gitu kan ya, integral dari kapasitas kalor per T. Tapi di sininya yang berbeda, ini kan ada 3. 1, 2, 3. Ini ya sih mirip semua nih, CPM per T, CPM per T. Tapi dalam kurungnya itu beda. Apa ya di sini ya? Di sini ada S, wujudnya atau fasenya ya. Jadi ini berarti solid, ini berarti liquid, ini berarti gas. Ya kan? Nah, terus koma T. Oke, coba kalian lihat tulisan merah di sini. Kasih bilangnya apa? Apa nih? Ada yang bisa bantu saya ini apa ya? Heat solid to its melting point. Ayo, apa? Ayo, coba. Apa nih artinya nih? Jangan takut-takut. S tadi apa? Padatan. Padatan. Oke. Nah, makanya di sini disebutkannya memanaskan padatan hingga ke titik. Leleh. Kalau padatan saya panaskan, apa yang terjadi? Apakah dia menguap? Akan meleleh cair. Meleleh. Makanya ini melting point. Oke. Nah, kemudian di sini sudah padatan sampai ke meltingnya. Melting itu berarti nanti fase akhirnya apa? Padat, cair, atau gas? Cair. Cair. Makanya di integral yang kedua, kita fokuskan ke yang rumusnya ada integralnya dulu ya, supaya ngerti. Ini disebutnya apa? Heat liquid ke boiling point. Berarti sekarang yang tadi sudah berupa cairan, kemudian dididihkan. Ya kan? Benar apa salah? Benar. Benar, makanya di sini liquid ke titik didihnya. Makanya L, T. Oke, nah hasil dari mendidih itu fase akhirnya apa? Uap. Gas, makanya di integral yang ketiga, apa sebutnya di sini? Memanaskan gas, vapor atau apa ya? Uap ya? Ke temperatur akhir. Jadi biasanya ini bisa kita gunakan kalau soalnya seperti ini. Hitunglah entropi bla 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 dari suhu misalnya disebutkan padatan A ya hingga ke suhu akhir. Gitu, tapi dalam bentuk gas. Jadi kita akan pakai ini semua tiga-tiganya. Sampai di sini paham ya? Secara matematikanya ini tinggal kalian lihat apa yang menjadi batas akhir dan batas awalnya. Oke, nah karena tadi kita cerita di sini solid ke melting, ya, ininya yang harus diperhatikan. Batas awalnya apa, ya, batas akhirnya apa. Oke, karena dia dari solid berarti mestinya bersuhu, kalau mau mudah ingat aja deh kayak es, berarti kan suhu 0 ya. Suhu 0 ke F. F itu apa kira-kira di sini? Titik beku. Titik beku. Oke ya, ini pokoknya terus kemudian apa yang menjadi titik akhir di integral pertama. Jadi ini integralnya nyambung ya. Anggapnya seperti itu. Ini akan menjadi titik awal di integral berikutnya karena prosesnya lanjut. Kan sekarang dari titik dia F, frozen itu ke boiling.
Terus nanti di sini boiling ke suhu yang kita mau. Oke, nah ini sudah. Kemudian ada lagi yang rumus yang lain. Ini rumusnya gimana bacanya? Entalpi, ya kan, delta entalpi per T. Nah, cuma T-nya ini beda-beda. Itu. Sudah cukup bingung belum? Tapi sudah mulai nangkap setengah? Pasti belum lengkap semua kan? Tapi coba lihat di sini, jadi tadi terdiri dari 3 integral, ya. Terus ada 2 yang ini, delta H. Jadi kalau yang rumus yang pakai ini hanya langsung entalpi per suhu tertentu. Entalpi per suhu tertentu. Bisa ya? Sudah mulai bisa? Bisa apa enggak? Karena berikutnya mestinya kalian lebih jelas. Nah, di sini saya ulang lagi, ya. Apa sih cerita kita yang tadi? Oke, jadi itu ceritanya. Grafik ini kelihatan nggak atau terlalu kecil? Kelihatan nggak grafik yang sedang saya tunjuk nih? Kelihatan. Kelihatan. Ini grafik apa terhadap apa? Suhu, ya. Selalu perhatikan sumbu X-nya apa? Suhu, ya kan? Terhadap S. Intinya ini adalah entropi. Jadi ada C per T dan S gitu ya. Nah, apa yang mau kita lihat di grafik ini adalah ini nih. Coba kalian lihat, ini adalah variasi atau perubahan CP per T terhadap temperatur dari sebuah sampel, ya, sampel, tahu kan sampel maksudnya kan? Dari suatu zat, ya, yang digunakan untuk menghitung entropi. Nah, jadi kalau kalian ingat, ya, integral itu semuanya adalah, kalau di matematika, kalau ada kurva berarti apa integral artinya? Luas daerah di bawah kurva, gitu kan? Tuh ya. Oke, nah coba kita lihat sekarang, ya. Jadi lupakan dulu yang SM titik dalam kurung 0 ini, ya. Semuanya untuk ini bisa, apa katanya, bisa diukur menggunakan kalorimetri, ya. Dan integralnya bisa dievaluasi atau bisa dihitung secara grafik. Oke. Nah, coba kalian perkirakan, ya. Ini kan ini dibagi 3 ya. Coba kalian lihat di sini ada garis vertikal. Garis vertikal pertama tentu saja ini sumbu Y. Kemudian ini ada, ini kelihatan ya, melts. Terus ini apa? Boils kan? Berarti ini adalah titik apa nih secara bahasa Indonesia saya sebutnya? Leleh, Bu. Leleh. Terus di sini ada titik didih, ya kan? Nah, kita lihat. Kok kayaknya agak aneh ya? Kok freeze F gitu ya? Nah, apa sih? Ya, kenapa dia persis di titik inilah mulai terjadi pelelehan? Ya kan? Coba kalian ingat, kalau kalian punya kulkas nih, yang ada bagian dinginnya, berapa suhunya? Yang bagian bekunya, berapa suhunya ya? 0. Ayo, minggu lalu ada yang jawab, sekarang nggak ada. Berapa? Biasanya ada Christina, mana Christina? 4. Minus 18 kalau yang frozennya. Iya kan? Saya bicara yang frozennya, minus 18 derajat Celcius. Nah, jadi kira-kira di sinilah posisi itu. Ya, di sini nih, solid. Jadi harusnya semua yang kita masukkan ke kulkas yang bagian frozen itu harusnya semuanya dalam bentuk padatan kan? Benar ya? Misalnya saya mau punya apa ya? Saya mau mengawetkan daging ini ya. Kan saya masukkan ke sana.
Kan nggak mungkin terus saya mengharapkan dagingnya itu masih lembut begitu kan ya? Atau apalah, atau saya bikin es. Nah, itu dia. Jadi jangan kalian pikir yang disebut solid itu di 0 derajat Celcius. Paham maksud saya? Apa yang terjadi di titik 0, ya, nah, jadi ketika makanya kulkas itu nggak boleh sering-sering dibuka. Ketika dia mulai beranjak dari minus 18, anggap saja di sini nih, kulkas nih saya lagi cerita, mendekati ke 0, apa yang kemungkinan terjadi ketika dia sudah 0? Mulai meleleh. Ya, jadi nggak mungkin pelelehan itu terjadi di bawahnya. Jadi pelelehan itu terjadi di TF. Jadi begitu dia 0 mendekati mau ke suhu positif ya 1 dan seterusnya, itu akan terjadi pelelehan. Paham ya? Nah, makanya di sini dikasih garis batas, ini melts, garis batasnya. Terus setelah melts ya, ini mereka masih di posisi fase cair, kalau tadi dia fase padat ya. Jadi di antara titik F dan B, itu fase dari zatnya apa? Cair. Cair. Oke, kemudian setelah itu gas. Ini kelihatan mudah. Nah, coba sekarang kita hubungkan ke rumusnya. Ini yang mulai harus berpikir. Ya. Di manakah rumus yang ini saya pakai? Ketika pada fase solid. Ketika pada fase solid, yang ini. Benar ya? Benar apa enggak yang lain? Iya, Ibu. Iya. Ya, kan kelihatan nih. Nah, makanya saya katakan harus ada satu keahlian kalian yaitu membaca grafik. Ini memang kelihatan hanya seperti ini. Tapi kalau saya minta kalian terjemahkan ini dalam bentuk integral, bisa enggak? Kan sudah diberitahu rumusnya, CP per T. Nah, apa yang menjadi titik awal dari integral ini adalah 0. Maka dia ada di sini. Kemudian, apa bilangnya nih? Batas akhir ya? Batas atas, batas bawah gitu kali ya? Oke, jadi ini adalah batas atasnya, F. Gitu. Paham sekarang? Berarti rumus ini, ya rumus integral yang satu, pertama, itu adalah untuk menerjemahkan grafik yang ini. Kan luas area di bawah kurva. Itu kurang lebihnya. Tapi ini Debye extrapolation, oke ya. Jadi ini yang dia maksud di sini. Coba kalian lihat. Nah, CP per T-nya itu ada di sini katanya. Bisa? Nah, sekarang integral yang kedua. Dan yang ketiga, sudah bisa dong ya? Sudah bisa paham? Ini integral yang kedua. Grafik yang mana? Liquid. Yang ini liquid ya. Perhatiin ini batas awalnya TF adalah yang ini. Kemudian batas akhirnya atau batas atasnya TB adalah yang ini. Jadi rumus ini adalah untuk menghitung bagian yang kedua. Gitu. Ya, yang ini nih, katanya nih. Kemudian apalagi ada yang ketiga. Berarti udah bisa ya yang ini. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, ini masuk ke mana, Bu? Benar nggak? Yang ini. Nah, jadi kalau ini kita katakan persis di posisi transisinya. Transisi dari antara solid ke liquid. Makanya dia pakai delta H. Karena nggak ada integral kan di sini. Bisa ya, jadi bagaimana cara menghitung entropi? Ini juga harus dihitung. Kalau tadi kita hanya menghitung di dalam grafiknya, tapi ada entropi lain, di mana entropi persis di transisi. Yang pertama itu adalah transisi ini, fusion katanya. Jadi, itu untuk mengatakan di sini nih. Terus kemudian ada yang B, TB, ya. Jadi ini dia.
Bisa? Udah bisa semua kan? Kira-kira Bisa, Bu. bisa? Nah, jadi kalau ada pertanyaan bagaimana cara menghitung, tergantung. Jangan pula kalian hitung semua, kalau yang ditanya kira-kira hanya sampai sini. Jadi rumus ini adalah untuk rumus keseluruhan kalau terjadi 3 fase, ya. Jadi kalau yang ditanya hanya sampai liquid, hitunglah hanya sampai liquid saja. Atau sebaliknya, kalau yang ditanya hanya mulai dari liquid ke gas, nggak usah hitung yang sebelumnya. Paham ya? Paham, Bu. Nah, makanya di sini sebutnya sudah nih. Nah, oke, lihat biasanya tuh diberitahu. All measurement, semua pengukuran dilakukan pada 1 bar. Bar itu unit dari apa? Satuan dari apa? Tekanan. Tekanan. Oke, berarti artinya dikatakan ini semua dilakukan pada tekanan konstan. Makanya CP, gitu kan? Oke. Nah, sekarang kita coba lihat ini Debye extrapolation. Oke. Ini contoh dari standar molar entropi ya. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini untuk nitrogen gas nitrogen pada suhu 25 derajat Celcius ya. Jadi di sini disebutkan fase transisinya segini. Ini ya, coba kalau kalian misalnya mau mengikuti ini dia mulainya 10 Kelvin, integrasi dari 10 Kelvin ke 35,6 Kelvin. Terus terjadi fase transisi. Jadi ingat angka-angka tadi itu bergantung pada zatnya. Ya, jadi jangan sampai kalian berpikir ketika nanti menghitung untuk nitrogen gas, kalian cari angka 0 ya, titik melting padahal itu untuk air. Paham maksud saya? Jadi itu tadi hanya secara umum, terus saya beri contoh misalnya 18 ke 0. Tapi ketika contohnya adalah zat lain, misalnya di sini nitrogen gas nitrogen. Ya. Jadi di sini akan diberitahu, coba lihat ini 10 Kelvin ke 35,61 Kelvin. Jadi sudah terjadi transisi fase pada 35 Kelvin. Jauh di bawah 0 derajat Celcius. Paham ya? Bisa? Oke, kenapa? Karena gas nitrogen itu memang suhunya rendah sekali. Oke, nah, jadi misalnya ini ada contoh, ya. Nah, jadi di sini kan molar constant pressure ya, C kalau dalam perulisannya CP, M itu kan dari suatu padatan tertentu pada 4,2 Kelvin adalah segini. Kemudian ditanya, berapakah entropi molarnya pada suhu tersebut? Ya, jadi contohnya di sini karena temperatur itu sangat rendah, ya, we can assume ini jadi bervariasi sebagai AT pangkat 3. Oke, saya coba lihat sudah ada rumusnya. Oke, di sini yang saya skip tadi ya. Ada satu hal yang penting kalau kapasitas molnya itu sangat rendah ya, udah dekat-dekat ke T sama dengan 0. 0 ini Kelvin loh ya, bukan 0 derajat Celcius. Oke? Nah, jadi ketika kita dihadapkan pada soal-soal atau perhitungan yang T-nya itu diberikan rendah, gitu, 0 Kelvin itu kan rendah. Nah, ada teori yang baik gitu ya, yang sudah digunakan dalam material juga, yang tadi saya katakan itu, bahwa kapasitas panas dari padatan-padatan non-metalik, kalau saya katakan non-metalik, kalian paham? Kalau metalik kira-kira apa? Non-logam. Metal, senyawa logam ya, atau apa unsur-unsur logam gitu ya. Nah, tapi kalau dikatakan ini non-metalik, berarti padatan-padatan yang bukan logam, ya. Jadi itu sebanding ke T pangkat 3 ketika T-nya rendah. Ya, itu yang dikatakan oleh Debye. Jadi ekstrapolasi Debye itu mengatakan seperti itu. Untuk menghitungnya kapasitas molarnya itu
kapasitas panasnya itu dianggap sebanding atau berbanding lurus terhadap T pangkat 3. Nah, jadi kalau ada CP, oke, dari form AT pangkat 3 lah yang digunakan. Ini akan sesuai dengan soal yang ini. Ya, jadi kalau soal kalian itu kan tidak rendah sekali ya. Nah, kalau yang ini dia rendah. Mau hati-hati. Makanya di sini disebut kapasitas panasnya bervariasi terhadap temperatur dengan rumus AT pangkat 3. Di mana saya akan pakai AT pangkat 3 ini? Di bagian yang integral. Coba perhatikan di sini. Dan ini tadi harusnya rumusnya apa? Kalau ada integralnya, masih ingat? CP. CP ya. Jadi CP ketika suhunya itu sangat rendah ya, mendekati 0, CP-nya saya ganti dengan AT pangkat 3. Yang lainnya tetap. Oke. Nah, jadi basically hanya itu yang diubah. Kenapa hanya saya pakai 1? Karena yang diminta hanya perubahan dari solid gitu kan ya. Solid ke suhu tertentu. Bisa? Nah, jadi 4,2-nya masuk ke mana? T-nya inilah yang menjadi 4,2. Lihat kan dia nggak hitung banyak step ya. Jadi yang tadi itu untuk mengantisipasi kalau pertanyaannya itu sangat meminta misalnya padatan melewati beberapa fase. Nah, kalau ini kebetulan dia hanya minta 1 fase aja. Gitu. Oke, nah kalau data ini dapat dari mana, Bu? Nggak ada yang nanya. Ini kira-kira dapat dari mana? Kok dari tadi saya skip ya? SM dalam kurung 0. Apa sih SM dalam kurung 0 nih? Entropi molar pada suhu 0 derajat. 0 derajat apa? 0 Kelvin, Ibu. Betul sekali. Jadi ini adalah data ya. Jadi entropi molar pada 0 Kelvin. Jadi ini sangat bergantung dari zatnya. Kita lagi cerita zat apa. Gitu. Oke, kira-kira bisa? Kita lanjut ya. Oke, nah sekarang ya tadi kita sudah menghitung entropi. Nah sekarang kita mau beralih ke hukum ketiga. Jadi sebelum belajar ini kita lihat dulu peralihannya. Apa sih S0 itu? Gitu kan ya? Dan tadi kan kita belum singgungnya, cuma sudah tahu bahwa S0 itu adalah entropi pada suhu 0. Ya. Coba saya tanyakan kalian, kira-kira apa yang terjadi terhadap molekul kalau suhunya 0 Kelvin? Apakah dia bergerak sangat acak, agak acak, atau bagaimana? Jika suhunya normal, Bu. 0 Kelvin. Oke. Nih, Teratur, Bu. teratur ya. Bahkan di sini disebutnya all energy thermal has been quenched. Tahu nggak quenched? Kayak di quenched itu saya kurang bisa terjemahkannya, tapi saya ngerti. Tahu nggak? Jadi kayak di freeze gitu. Nggak ada lagi. Kenapa? Karena perfect. 0 Kelvin, nggak ada molekul bergerak di sana kan ya. Kalau 0 derajat Celcius mungkin masih bisa molekul. Nah, kalau ini nggak bisa. Jadi itu yang disebut nanti hubungannya ini nanti ke kristal. Jadi ketika kalian nanti mulai mungkin belajar kristal gitu ya, kalau ngambil mata kuliah material,
atau zat padat. Nanti di situ yang ada yang berbeda antara kristal murni atau kristal semi kristal seperti itu. Nah, pada titik ini T sama dengan 0 itulah terjadi perfect kristal. Ya, semua atom atau ion itu urutannya teratur, sangat teratur. Nah, kalau saya katakan semuanya sangat teratur, kira-kira entropinya gimana? Tinggi atau rendah? Rendah. Rendah. Kenapa? Karena entropi itu berbanding titik-titik dengan keteraturan. Balik. Terbalik, ya kan? Jadi semakin teratur berarti entropinya semakin kecil. Nah, makanya itu lokalisasi. Tahu arti lokalisasi? Semua molekul itu sudah stay di tempatnya, nggak boleh pindah-pindah. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi jika itu yang terjadi, materi sudah terlokalisasi dan tidak ada gerakan yang akibat suhu gitu ya, thermal motion. Nah, material seperti ini dikatakan punya entropi sama dengan berapa? 0. 0. Oke. Nah, jadi kesimpulan ini konsisten dengan interpretasi molekular dari entropi. Karena kalau S sama dengan 0, nah, inilah jalan satu-satunya untuk mengatur molekul dalam keadaan microstate. Ya. Jadi nanti kalian akan lihat ini. Mungkin kalau lagi belajar material itu bisa diperdalam. Nah, jadi hukum ketiga termodinamika itu isinya apa? Entropi dari semua zat kimia yang bersifat kristalin sempurna adalah 0 pada suhu T sama dengan 0. Gitu. Inilah yang diringkas oleh Nernst. Ya, Nernst itu mengatakan, ini dia, perubahan entropi yang mengikuti semua transformasi fisik atau kimia ya akan mendekati 0, perubahan entropinya ya mendekati 0 ketika temperatur juga mendekati 0. Nah, dalam matematikanya seperti ini, delta S menuju 0 ya, tanda panah itu artinya menuju 0 ketika T juga menuju 0. Ya, dengan catatan seperti ini bahwa semua zat kimia yang terlibat itu perfectly ordered. Paham ya? Teratur, sangat sempurna. Gitu. Itulah dia. Ini tidak usah saya ulang lagi, kalian akan lihat nanti. Nah, bagaimana yang tadi? Ketika kita berbicara tentang termodinamika, ya, memilih nilai ini sebagai 0 adalah convenience, tahu ya, memudahkan. Jadi interpretasi molekular ya, S sama dengan 0 pada saat T sama dengan 0, karena dengan demikian kita akan menghitung W sama dengan 1. Gitu. Oke, mungkin ini kita sebagai pengetahuan aja buat kalian ya. Jadi kalau nanti kita belajar ini, belum pernah kalian melihat ini ya? Sudah pernah belum? Pernah tahu molekul air? H2O kan? Iya. Oke, kira-kira kebayang nggak ini apa? Belum ya? Tapi kalau mungkin yang lebih semesternya lebih tinggi, kebayang mungkin ini apa. Jadi apa sih ini? Jadi model dari S nih. Coba lihat misalnya yang A ya. Jadi ini adalah keteraturan dari atom oksigen gitu ya. Kemudian atom hidrogen gitu. Tapi ini saya skip saja. Ya. Ini hanya untuk menunjukkan ya, ini untuk nanti kalau kalian mendalami material, ini akan lebih sering kalian lihat ya, bagaimana susunan atom atau susunan molekul-molekul dari material gitu ya. Nah, di sini kita hanya perlu
residual entropy of ice ya. Jadi bagaimana cara menghitung entropinya itu ya. Secara eksperimental itu didapat ada ikatan hidrogen dan ada ikatan kimia dalam molekul-molekul H2O. Jadi besarnya ini adalah segini entropi. Oke. Nah, mungkin ini saya skip ya. Ini adalah contoh dari entropi-entropi beberapa zat kimia. Jadi kalau kalian mau lihat, ya, misalnya ini contoh-contoh dari grafit. Ya, ini grafit, berarti ini apanya? C dalam bentuk S. Ya kan? Artinya apa? Ini adalah nama senyawa kimianya, atau misalnya ini sukrosa. Sukrosa itu segini. Nama struktur kimianya C12H22O11. Jadi yang mau ditunjukkan di sini apa? Coba bandingkan sukrosa dan ini kan sama-sama padatan ya. Ya. Terus coba kalian perhatikan tabel ini judulnya apa? Entropi standar hukum ketiga pada 298K. Ini berapa Celsius? 25. 25. Oke ya. Jadi coba ini adalah nilai-nilai dari entropi standar pada suhu 25 derajat Celcius. Jadi di sini ada contoh padatan, terus ada contoh liquid, ada contoh gas. Kalian bisa lihat angkanya nggak yang sebelah kanan? Bisa, Bu. Yang mana yang paling besar? Sukrosa. Yang paling kecil? Diamond. Berlian. Oke, diamond ya. Kalian boleh mengatakannya berlian, boleh juga intan. Oke, CS ini ya. Nah, apa yang menarik di sini bahwa entropi terbesar itu bisa di padatan, ya kan, sukrosa. Tapi terkecil juga ada di padatan. Kira-kira apa beda kedua padatan ini? Sukrosa bisa larut. Sukrosa bisa larut, terus ya betul sekali. Diamond susah. Oke, susah. Coba bandingkan antara liquid sekarang. Mana yang tertinggi? Benzen. Benzen. Yang terendah? Air. 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 Padahal air bisa larut, enggak? Air malah jadi pelarut kan? Ini kan pelarut ya. Benzen, tahu benzen? Tahu, Bu. Apa sifat dari benzen? Mudah menguap apa enggak? Iya, mudah menguap. Mudah menguap dibandingkan air. Ya, kalau ada taunya gimana sih kalau secara awam gitu? Saya mau tahu ini mudah menguap apa enggak. Saya misalnya letakin benzen, saya letakin air. Bagaimana cara kalian menjelaskan nih ke orang awam? Oh, ini mudah menguap. Yang ini enggak mudah menguap. Coba. Rohit menjawab? Ketika diletakkan di ruang terbuka yang lebih cepat berubah fasanya itu si benzen berubah fasa dari cair ke gas itu. Taunya dari mana? Emang kelihatan sama orang awam? Aromanya, Ibu. Betul sekali. Jadi Oh, iya. langsung cium benzen gitu kan ya. Atau misalnya yang paling mudah apa lagi selain benzen? Ayo yang cewek-cewek pasti tahu.
Parfum. Aseton. Aseton, ya kan? Jadi atau alkohol juga, tapi aseton itu jauh lebih mudah karena suhunya itu 30-an, 40-an tuh pasti sudah langsung kecium dia. Pokoknya begitu kita letakkan aseton gitu, di udara terbuka pasti langsung kecium. Nah, kalau orang awam pasti dengar, taunya dari mana? Coba cium gitu kan. Tapi jangan deket-deket cium benzen. Kenapa? Karena benzen bersifat Toksik. yang lebih tinggi semesternya. Apa sifat dari benzen yang berbahaya? Renita, ayo, boleh nggak kamu dekat-dekat cium benzen? Apa sifat dari benzen? Karsinogenik. Apa artinya karsinogenik? Ini belum pada praktikum organik? Sudah, Bu. Sudah. Boleh cium pelarut dekat-dekat? Tidak, Bu. Kenapa? Racun. Itu racunnya. Oke, racunnya kalau dalam bahasa kimia itu berarti dia karsinogenik. Nggak semua zat pelarut langsung membunuh kan? Kecuali misalnya kamu pakai apa tuh? Yang kloroform, itu bisa bikin pingsan. Tapi kalau semacam benzen, dia nggak bikin pingsan, tapi dia bisa menimbulkan, apa ya, kalau karsinogenik, pernah dengar nggak? Yang kesel kanker. Betul sekali, ya, lama-lama menimbulkan kanker. Jadi tadi saya coba mengatakan tuh dari jauh, misalnya kecium, oh ini benzen, air kan nggak ada baunya ya. Jadi ya susah juga menjelaskannya. Oke, tapi anyway dari segi ini kita lihat ya, jadi kita kembali ke entropinya. Nah itu berhubungan dengan entropi. Kenapa dia bisa, kalau entropinya nilainya tinggi, artinya apa molekulnya? Bagaimana molekulnya? Bergerak bebas atau bergerak Bisa. kurang bebas? Kira-kira mana yang lebih bergerak bebas nih molekulnya? Benzen, air, atau merkuri? Benzen. Benzen, ya. Kenapa? Karena nih entropinya tinggi, berarti dia tingkat ketidakteraturannya lebih tinggi. Nah, jadi air itu lebih teratur. Kenapa? Kalau kalian pernah dengar, kenapa? Karena air punya Hidrogen. ikatan hidrogen, ya. Jadi membuat molekul-molekulnya lebih teratur posisinya. Oke, nah ini nanti kalian bisa baca sendiri bagaimana gas, ya, gas otomatis harusnya lebih tinggi dari semua, ya, kecuali yang ini. Nah ini jadi unik sukrosa. Tadi karena tadi kita tahu sukrosa itu ini 360 bahkan lebih tinggi dari yang gas. Ya, jadi ini benar-benar bergantung pada jenis zatnya. Ya, jadi bukan bergantung pada fasenya saja. Nah, tapi memang secara umum harusnya fase padat itu punya entropi yang lebih rendah. Ya kan, kalau secara umum kita lihat seperti ini. Air itu punya anomali karena dia punya ikatan hidrogen. Ya, merkuri juga. Pernah lihat merkuri langsung? Di suhu kamar apa ya wujud dari merkuri? Liquid. Liquid. Tapi mengalir nggak? Dia kayak kental gimana gitu, Bu. Iya, dia kayak tetap dalam bentuk apa ya, kayak cairan tapi tetap menggelembung gitu kan ya. Makanya kalau kalian pernah lihat tensimeter yang nggak digital, tahu tensimeter nggak? Atau termometer? Termometer yang tidak digital, bukan yang tek 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 angka. Tahu ya? Siapa yang pernah kena tensimeter diukur tensinya kalau di puskesmas gitu? Tahu kan? Ada yang dia letakin di meja terus nanti kelihatan naik. Itu pakai merkuri ya. Penunjuknya itu merkuri. Kenapa? Ya itu karena merkuri itu dia liquid tapi tetap dalam satu satuan gitu dia. Dia nggak menyebar. Harusnya kalau liquid yang kita tahu kan seperti air, kalau saya letakin air di wadah gelas, dia akan ngikutin bentuk wadah gelas. Kalau saya letakin di wadah corong, dia akan mengikuti wadah corong. Tapi tidak demikian dengan liquid, gitu ya. Nah itu dia kenapa? Karena itu tadi entropinya rendah.
Oke, sampai di situ ada yang ditanyakan? Jadi ini sudah masuk ke kimia sehari-harinya. Tadi terus sudah kalian itu perhitungannya sudah bisa. Ada? Kalau nggak ada, nah kita lanjut sebentar. Oke, nah sekarang kita mau melihat bagaimana cara menghitung entropi standar kalau ada reaksi. Jadi ada produk, ada reaktan. Nah, jadi ini sebenarnya perhitungannya mirip dengan kalau perhitungan termodinamika yang lain. Jadi kalau menghitung entropi berarti entropi produk dikurang entropi reaktan. Terus ini lambang apa ya? Sigma. Sigma artinya Jumlah. jumlah. Oke ya. Jadi ingat harus dijumlah dulu semua yang ada di produk. Jadi V ini adalah jumlah dari koefisiennya gitu kan ya. Misalnya di situ ada A plus B menghasilkan, nah ini dia, A plus B menghasilkan AB. Berarti AB plus sesuatu misalnya. Berarti jumlahkan dulu entropi dari semua produknya, terus dikurangkan dengan sigma dari jumlah entropi dari reaktannya. Ya. Jadi mudahlah nih. Ini entalpi reaksi. Jadi R di sini adalah untuk reaksi. Mana yang plus, mana yang negatif. Biasakan sudah ya. Kemudian, nah, oke, kation. Nanti kalau ada kation, anion, gitu mungkin kita nggak akan sampai ke situ karena saya kita mau masuk ke kita lanjut ke yang minggu lalu ya. Berarti oke, kita sampai mana ya minggu lalu? Ini sudah kan ya? Minggu lalu kalau nggak salah kita sudah sampai ke ini udah belum? Karya kespontanan yang ini? Atau baru sampai ini? Udah sampai sini belum? Ada yang ingat? Klik aja deh. Oke ya. Jadi saya buat ini cepat. Nah, kayaknya ini sudah ya. Oke, jadi kita bergerak dari ketidaksamaan Clausius, gitu kan ya. Ketidaksamaan Clausius, bilangnya apa? Saya sudah balik lagi ke persamaan ini, tapi mestinya masih ingat ini ds dikurang ketidaksamaan itu ditunjukkan apa di persamaan ini? Coba, apa maksud Clausius inequality atau ketidaksamaan? Ada tanda lebih besar dari atau sama dengan Ibu. Betul sekali, ada tanda lebih besar dari gitu kan ya. Tidak samaan. Ya, jadi harusnya ini kan sama dengan ya. Ya kan? Kenapa? Karena ini kan sama aja. Benar nggak? ds berarti entropi. dq per T juga entropi. Iya kan? Benar kan? Rumusnya kan sama nih. Nah, tetapi Clausius bilang enggak, itu enggak sama. Clausius inequality. Itu jadi ds dikurang dq per T itu bisa lebih besar, selain bisa sama dengan 0, bisa juga lebih besar dari 0.
katanya nih. Kapan itu terjadi? Ketika suatu perubahan dalam sistem itu terjadi dan ada transfer energi sebagai panas antara sistem dan lingkungan. Jadi ingat kalau yang sama itu harus sama-sama apa kemarin di sini? Sistem atau lingkungan, gitu kan ya? Oke, nah jadi kedengaran. Oke, DQ sama dengan DU ya, DQV, apa artinya ini DQV? Kalor dalam volume tetap. Kurang jelas saya dengarnya. Kalor dalam volume tetap. Perubahan, ingat ya kalau ada D itu selalu artinya perubahan. Oke, perubahan kalor pada volume tetap sama dengan DU. Kapan ini terjadi? Apa sih rumus DU? Ayo. Q plus W. Q plus W. Betul sekali. Harus hafal tuh ya. Q plus W. Nah ini kok bisa hilang? Apa yang hilang? W-nya Ibu. W-nya hilang. Kenapa? Karena di sini disebutkan dalam ketidakadaan kerja, ya. Makanya yang dihitungkan hanya Q. Nah, terus ini hubungannya ke sini apa? DS kurang DU. Terus ini dari mana? Kok bisa muncul DU? Karena DQ-nya sama dengan DU, Ibu. Betul, karena DQ-nya, DQV-nya itu sama dengan DU. Ingat DQV ya. Q pada ya perubahan kalor pada volume tetap. Nah, apa sih gunanya ini kok kayaknya memusingkan? Nah, ini nanti akan perlu ketika kita mau membahas kespontanan. Apa artinya spontan? Dapat berjalan. Dapat berjalan, terus sedikit lagi. Secara langsung, Ibu. Secara langsung, tanpa bantuan dari luar gitu kan ya. Kurang lebih seperti itu. Reaksinya spontan. Reaksinya otomatis, kurang lebih seperti itulah ya penjelasannya. Nah, jadi kita lihat nih. Ya, iya saya ingat. Ini udah saya ajarin kemarin. Ini kok bisa sampai ke sini gimana ceritanya? TDS lebih besar atau sama dengan DU? Bagaimana caranya? Kedua ruasnya dikalikan T. Betul sekali. Keduanya dikalikan dengan T. Maka ini jadi TDS, ya kan? Terus di sini T-nya jadi hilang. Jadi awalnya adalah TDS dikurang DU lebih besar atau sama dengan 0. Ya, tapi di sini di skip akhirnya TDS lebih besar atau sama dengan DU, ya. Yang ini bisa pindah ke sini kan ya. Karena ini 0, makanya bisa pindah. Itulah dia. Nah, arti dari persamaan ini apa? Kelihatannya sederhana. Artinya T dikalikan DS itu kalau tidak ada kerja loh ya. Ingat, kalau tidak ada kerja ini baru boleh terjadi. Kalau ada kerja harus lain lagi ceritanya. Nah, karena T itu lebih besar dari 0, ya. Ini kan pasti kalau saya sebut lebih besar dari 0 itu positif atau negatif? Positif. Positif. Kan nggak ada T minus 0, minus berapa gitu ya. Ingat, ini ceritanya 0 dari Kelvin. Supaya kalian jangan terbingung-bingung nanti. Kan ada Bu, minus 50 derajat Celcius. Ini kita anggap kita lagi cerita di T semuanya yang positif. Kalau ini positif, ya. Coba kalian lihat, karena T lebih besar dari 0, pada either constant energy DU sama dengan 0, kalau saya katakan DU sama dengan 0, itu bahasa Indonesianya apa? Apa yang 0? Perubahan energi dalam. Perubahan energi dalam. Apakah energi dalamnya 0?
Tidak ada perubahan di Tidak nol. ada perubahan ya. Jadi bukan energi dalamnya yang nol, tapi perubahannya yang nol. Tadi saya katakan tadi, hati-hati kalau ada D ini, jangan bingung kalau ada di soalnya angka energi dalamnya. Karena yang nol itu bukan energi dalamnya, tetapi perubahan energi dalamnya. Ya. Jadi apakah pada DU sama dengan 0, perubahan energi dalam sama dengan 0, atau DS-nya yang sama dengan 0. Ya. Didapatlah ya persamaan ini menjadi seperti ini. Kira-kira ini paham nggak? Pindah dari persamaan 3C3 ke 3C4. Paham apa enggak? Paham, Ibu. Paham. Coba gimana? Kalau yang DS, U, V itu berarti perubahan entropinya pada energi dalam tetap, konstan sama volume konstan berarti lebih besar dari 0. Ini oke. Ini kok bisa? Kok bisa ini berubah jadi ini? Paham maksud saya? Mindahkan nih atau mentransfer, mengkonversi ini kan TDS ya. Nggak apa-apa, udah benar yang tadi. Cuma coba lebih detail, TDS lebih besar atau sama dengan DU. Nah, pada DU sama dengan 0. Ya, jadi yang pertama kita ambil DU-nya sama dengan 0 nih. Kalau ini sama dengan 0, kita coret ini sama dengan 0, berarti TDS lebih besar atau sama dengan 0. 0. Sementara dikatakan T-nya itu lebih besar dari 0. Berarti ini nilainya positif, itu kan maksudnya? Paham? Kalau Jadi ini nanti nilainya positif, kalau lebih besar dari 0, itu berarti lebih besar atau sama dengan 0, itu berarti start dari 0 ke atas kan ya, positif. Ya, jadi yang mau diinterpretasikan adalah kalau T lebih besar dari 0, nilai dari ini, DS-nya pada U dan V yang tetap, itu juga akan bernilai 0 hingga positif. Ya. Muhammad Hanafi, kamu close video deh. Oke. Ya. Jadi itu maksudnya di sini. T lebih besar dari 0. Jadi interpretasinya apa? Ini akan bernilai positif. Ya. 0 dan positif ketika T-nya lebih besar dari 0. Nah, demikian juga yang ini. Kalau DU, ya, US, V, itu diambil dari mana? Kalau ininya lebih besar dari 0. Paham maksud saya? Ini seperti kalau kalian bermain matematika. Positif kali positif hasilnya apa? Positif kali negatif hasilnya apa? Oke? Bu. ya Bu. Ya kan? Nah, jadi kalau di sini nih, kalau DS-nya sama dengan 0. Ini yang ini. Untuk ini. Kalau DS-nya menjadi 0, kapan ini? Apa yang terjadi dengan persamaan ini? 0. Kayaknya jadi 0. Lebih kecil. Kalau ini sama dengan 0, berarti wait, ini 0, tapi ini positif. Bagaimana, DU? Tandanya berubah jadi lebih kecil. Tandanya berubah jadi lebih kecil. Atau kalau kurang dari atau sama dengan 0, itu positif apa negatif ke arahnya? Negatif. Negatif. Bisa? Kalau kurang bisa nanti diulang-ulang lagi. Jadi itu kalau nggak salah tuh, Bisa. pelajaran sekarang SMP ke SD udah bisa lah ya. Positif kali negatif, negatif kali positif. Bisa, kata Rohit. Sip. Ya. Nah, ini kan kelihatannya mudah ya, cara matematika. Nah, sekarang ya ingat yang saya selalu katakan, harus bisa menginterpretasi rumus ke
bahasa sehari-hari. Oke. Nah, entropi meningkat katanya nih, the first inequality state yang tadi itu, bahwa pada volume konstan dan energi dalam konstan itu yang mana? Yang ini kan? Ya kan? Iya, Ibu. Cerita kalimat ini adalah yang ini. Jadi volume konstan dan energi dalam konstan, entropinya akan naik apa turun? Meningkat. Meningkat. Nah, jadi inilah yang terjadi pada reaksi spontan atau proses spontan. Bisa? Nah, tanpa melihat ini, bisa nggak kalian terjemahkan ini? Pada entropi dan volume konstan, energi dalam akan Menurun. menurun. Agak membingungkan ya. Nah, makanya di sini disebut yang ini tuh nggak terlalu clear, nggak terlalu less obvious, jadi nggak terlalu jelas. Gitu. Yang ini yang lebih jelas, yang berhubungan dengan kespontanan. Kenapa? Karena kalau ini kita buat akan membingungkan. Karena ini berhubungan dengan energi dalam. Kalau yang ini berhubungan dengan entropi. Oke, ya jadi lebih mudah untuk mengkaitkan spontanitas dengan ketidakteraturan. Ini yang tadi ya. Nah, sekarang kita lanjut ke persamaan berikutnya. Kalau ada yang ditanyakan langsung saja ya. Nah, sekarang saya mengganti ini. TDS lebih besar atau sama dengan DH. Ini muncul dari mana nih? Kapan kok bisa jadi perubahan entalpi? Ayo diingat lagi pelajaran sebelumnya. Apa sih entalpi? Ini loh. Energi yang ditransfer dalam bentuk panas pada Tekanan tetap. tekanan tetap. Ya, jadi ketika ingat energi dalam itu kan jumlah semua dari energinya. Nah, tetapi ketika yang terjadi itu adalah energi ditransfer sebagai panas dalam tekanan tetap, berarti yang terhitungnya adalah entalpi saja. Ketika tidak ada kerja yang lain. Tadi kan harusnya tadi DU sama dengan dQV ya enggak? Betul kan? Kalau pada volume tetap. Nah, apa yang terjadi kalau pada tekanan tetap, dQV-nya berubah jadi dQp, ya, tekanan, yang jumlahnya atau besarannya sama dengan perubahan entalpi. Oke, nah jadi rumus yang tadi itu akan beralih menjadi TDS lebih besar atau sama dengan DH, konstan P ya, jadi tekanan tetap tidak ada kerja tambahan. Nah, jadi dengan cara yang sama seperti tadi, ya kalau sini kan contoh DU, V, ya jadi ingat U itu selalu berurusan dengan V, nah energi dalam, kalau tidak ada kerja lain, tapi ketika ini entalpi, dia itu selalu berdekatan dengan tekanan tetap. Ya, DS pada entalpi dan tekanan tetap itu lebih besar dari 0. Ya, jadi dengan cara yang sama, tadi yang saya katakan, perkalian plus minus, didapatlah seperti ini. Oke. Nah, bagaimana entropi sistem pada kondisi ini? Ya. Apa nih? Meningkat apa menurun? Meningkat, ya kan? DS lebih besar atau sama dengan 0 pada H dan P yang tetap. Atau juga bisa yang di sebelahnya ini juga, ya entalpi harus menurun, Mas Dikris katanya, kalau entropinya tetap. Jadi mirip seperti ini. Mana yang dinolkan, ya jadi kalian harus
menerjemahkannya dengan cara yang seperti ini tadi. Oke, nah sekarang baru kita masuk ke Helmholtz. Helmholtz energi Helmholtz itu apa sih rumusnya? Nah, jadi ada 2 kriteria spontanan ya yang harus kalian tahu sebagai anak kimia. 1 energi Helmholtz ya, lambangnya itu A. Oke. Yang kedua adalah energi Gibbs. Lambangnya G. Ya, jadi ada A, ada G. Oke ya, jadi kita lihat di sini dari rumus-rumus yang ini kita ambil 3C4 dan 3C6 ya. DU kurang TDS kurang dari atau sama dengan 0 ya. Kalau enggak bisa ngikutin saya kasih tahu. Dan yang kedua DH dikurang TDS kurang dari atau sama dengan 0. Oke. Nah, didapatlah energi Helmholtz A sama dengan U dikurang T dikalikan S. Terus ada G itu sama dengan H dikurang TS. Kalau kalian perhatikan, ini mirip sekali rumusnya. Benar apa enggak? Benar, Bu. Ya, oke. Bedanya ada di sini. Jadi Tidak ada A, tambahan. betul. Helmholtz itu berurusan dengan U, tapi G itu connect dengan H. Oke, ya. Ingat nggak di soal yang nomor 5? Ya, ada kan saya kasih tabel? Coba turunkan. Nah, itu dimulai dari sini. Nanti lihat lagi soalnya, nggak apa-apa. Kalian kan udah kumpulin jawabannya, tapi bisa diperhatikan lagi. Benar nggak ya interpretasi saya kemarin? Gitu kan ya? Nah, jadi apa sih kalau ini saya turunkan? Nah, ketika perubahan dari keadaan sistem pada tekanan tetap, ya, kedua sifat ini, 2 properties ini akan berubah seperti apa? Oke, coba kalian lihat. Ini tinggal dikasih D di depannya. DA, ya. Jadi ini dari 3C7. DA saya kasih D di sini. Terus saya kasih D di sini. Sama dengan DU. Kan? Kurang TDS. Kenapa D-nya nggak pakai, T-nya nggak pakai D? Atau kenapa D-nya nggak saya buat di depan? Di depan dari ini. Suhunya kan konstan. Betul sekali, karena disebut di sini kondisi sistem pada suhu yang konstan. Jadi lihat satu persatu dikerjakannya. Ketika ditanyakannya pada suhu konstan, saya buat pun di sini D nggak ada gunanya kan? Sebenarnya harusnya D-nya di sini. Tapi kan DT-nya kan nggak ada. T-nya itu adalah konstanta, maka dia pindah ke depan. TDS. Demikian juga dengan ini, ya DG, ini kan saya kasih D, DH terus TDS. Oke, nah ini bisa ya. Terus kalau kita mau melihat hubungannya dengan kriteria kespontanan gimana? Coba kalian lihat. DA, lihat dia berurusan dengan U. Jadi kalau dulu saya cara ngafalinnya seperti itu. U itu selalu berhubungan dengan tekanan atau volume tetap. Ayo. Volume tetap. Volume tetap. Makanya Helmholtz juga itu berhubungan dengan volume yang tetap. Ya, karena Helmholtz itu turunan dari, bukan turunan, didapatkan dari U. Ya. Berbeda dengan G, ya. Selain T yang tetap, jadi dua-duanya itu T tetap, tetapi G itu berhubungan dengan entalpi. Makanya DG pada T, P yang tetap. Nah, kriteria kespontanan itu apa? Inilah dia. Helmholtz-nya, perubahan Helmholtz-nya harus kurang dari 0, kurang dari atau sama dengan 0, dan ya DG-nya juga kurang dari atau sama dengan 0. Jadi kalian harus lihat di soal atau di sistem yang diberikan itu lagi cerita apa? Apakah tekanan tetap atau volume tetap? Jadi kalau menentukan kespontanannya itu seperti apa?
Oke, ada yang ditanyakan? Nah, contohnya nih kita lihat ya, sudah hampir selesai ya. Kita lihat di sini, suatu contoh nyata dari kriteria ini adalah difusi dari solut. Solut itu tahu? Kalau saya bilang ada solut, ada solvent, bisa bedakannya? Bisa nggak? Larutan terdiri dari? Bisa. Larut dan tidak terlarut. Betul, yang mana yang pelarut? Solvent atau solut? Solvent. Solvent pelarut. Betul. Ya, ini adalah pelarut A, terus ini adalah zat terlarutnya. Ya, jadi dinyatakan misalnya ini membentuk larutan ideal, ya. Nah, terus ditanyakan atau dihubungkan dengan bagaimana apakah proses itu spontan atau tidak. Ya, jadi kalian harus melihatnya dari sini. Oke. Nah, ini juga nanti bisa kalian lihat mengapa banyak reaksi ektotermik itu bersifat spontan. Jadi selalu kalau mengatakan apakah ini spontan atau tidak harus berdasarkan hitungannya dari Helmholtz atau dari Gibbs-nya. Oke, nah jadi ini adalah dari Helmholtz, gitu. Kemudian kita lihat di sini. Kita lihat dari Helmholtz-nya dulu ya. Oke. Nah, ini dia. Perubahan dari sistem pada temperatur tetap dan volume tetap ya, itu Helmholtz. Oke, jadi kriterianya itu seperti ini. Nah, kalau saya hilangkan tanda ketidaksamaannya, jadi sama dengan, artinya prosesnya apa? Konstan. Kalau proses konstan itu kita sebut sebagai proses yang apa? Ini loh, kata-kata ini. Pernah dengar ini? Timbang. Setimbang ya. Jadi bisa ditanyakan arah kespontanan, bisa juga kapan dia akan setimbang. Kalau setimbang berarti kalian hilangkan semua tanda yang ketidaksamaannya, pakai hanya yang sama dengan. Jadi sama dengan 0. Setimbang berarti sama dengan 0. Oke. Nah, jadi inilah dia nanti kalian bisa mulai interpretasikan. Kalau dia bersifat negatif, apa yang terjadi tadi, permainan plus kali minus, minus kali plus. Menghasilkan apa? Kalau hasilnya negatif, berarti dia akan bersifat spontan. Tapi kalau hasilnya positif, berarti apa dong? Kalau ternyata ininya lebih besar dari 0, saya sebut sistemnya apa? Ayo. Dari tadi kita cerita spontan, kalau dia kurang dari 0. Kalau sekarang dia lebih besar dari 0, berarti proses tersebut kita sebut Tidak spontan. tidak spontan. Sama. Jadi ada 3 ya. Spontan, setimbang, equilibrium, atau tidak spontan. Oke ya, jadi harus bisa memutuskan dari perhitungannya. Oke, sampai di situ kuliah kita. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada nih yang tanyakan, kita lanjut besok ya, kuliah seperti biasa. Mungkin besok kuliah terakhir, kita lihat apakah selesai apa enggak. Ya. Baik, Bu. Oke, saya tutup kuliahnya. Selamat pagi dan terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu besok, tetap sehat semuanya.